Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Puspitasari dengan NIM 2021 A1H160 dari kelas 3E Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dan praktek demokrasi serta pendidikan demokrasi untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Kewargaan Negaraan dengan dosen pengampunya Pak Sadam. Oke, baiklah. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama tentang pengertian demokrasi dan pendidikan demokrasi, yang dimana kata demokrasi ini berasal dari dua kata, yaitu denos yang berarti rakyat dan kratos atau kerajaan ini yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di sini pendidikan kewargaan negara demokrasi ini untuk masyarakat Indonesia telah diselenggarakan dalam berbagai bentuk. Nah, selama masa pemerintah Orde Lama Insinyur Soekarno, pendidikan demokrasi ini dititik beratkan pada konsep Bhinneka Tunggal Ika. Nah, satu bahasa nasional Indonesia, semangat anti imperialisme dan kesetiaan pada negara. Nah, yang kedua, ciri-ciri demokrasi. Nah, ciri-ciri demokrasi di sini ada 8. Yang pertama, adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. Yang kedua, adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Nah, yang ketiga, adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur. Yang keempat, adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan atau paksaan secara minimum. Yang kelima, adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. Yang keenam, adanya jaminan penegakan keadilan. Yang ketujuh, adanya upaya menunjukkan ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Nah, tampaklah beberapa bervariasinya ciri-ciri demokrasi, namun dari sejumlah pendapat tersebut terdapat beberapa kriteria yang menjadi titik persamaan. Yang pertama, penghargaan terhadap individu. Nah, di sini demokrasi merupakan sebuah pandangan yang lebih menonjolkan aspek individu daripada kolektivitas. Nah, yang kedua, kebebasan dalam 4 hal, yaitu berpendapat, berkumpul, atau mengadakan rapat, kebebasan memperoleh informasi, dari kebebasan beragama. Nah, yang selanjutnya, prinsip pendidikan demokrasi. Yang pertama, pemilik negara adalah rakyat. Nah, rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang menjadi kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, setiap organ negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi, dan juga memiliki hak untuk dipilih sebagai jabatan tersebut atau jabatan di bidang kekuasaan lainnya. Nah, yang kedua, orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan status selaku anggota suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lazim disebut parlemen, lembaga legislatif, haruslah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan terhadap seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Di antaranya, tidak boleh ada pemilikan istimewa pada jabatan apapun karena pada kekuasaan ini harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara, mekanisme pelaksanaan kerjanya. Yang selanjutnya, konsep praktik demokrasi. Nah, pentingnya penyampaian budaya demokrasi melalui jalur pendidikan. Pertumbuhan demokrasi di Indonesia ini bertumbuh. Demokrasi juga tidak dilakukan secara
taken for granted. Nah, yang dimana demokrasi tidak hanya diperjuangkan dan diwacanakan, tetapi lebih dari itu harus disemaikan, ditanamkan, dipupuk dan dibesarkan melalui upaya-upaya yang terencana, teratur dan terarah pada seluruh jalur pendidikan formal maupun non formal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.